Yoos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Sencrit demi sencrit lama-lama akan menjadi sencrot. Yap, itulah moto hidup dari opa-opa Korea dalam menghidangkan sop iler manga One Piece pada kita semua. Dan saatnya kini Mimin untuk mereview manga One Piece chapter 1044. Manga One Piece chapter 1044 mendapatkan judul Warrior of Liberation, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kesatria pembebasan. Manga One Piece chapter 1044 kembali melanjutkan balada perjalanan dari keluarga Germo 66. Diperlihatkan, Oven meninggalkan penjara buku yang berisikan Niji dan Yonji dalam keadaan terbuka di suatu ruangan. Di ruangan tersebut sudah ada saudara-saudara dari Oven, yaitu Prim, Kato, Brownie, dan Anana. Oven mengucapkan selamat tinggal, dan setelahnya saudara-saudaranya langsung bersiap melakukan investigasi pada tubuh Niji dan Yonji menggunakan pisau, gergaji, palu, bahkan dengan laser. Manga One Piece chapter 1044 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang berbicara sendirian, namun sosok Luffy tak diperlihatkan secara close up. Selain itu, suara dari genderang pembebasan terdengar semakin kencang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku masih bisa bangkit lagi? Padahal aku sudah kalah. Bahkan aku tiba-tiba merasa sangat senang. Awak wak 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 wak, ucap Luffy sambil tertawa. Selagi Luffy berbicara, diperlihatkan dari kejauhan jika kilatan hitam keluar dari tubuh Luffy. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan Zunisa yang saat ini masih berada dekat dengan armada kapal perang milik pemerintah dunia di perairan dekat dengan Wano Kuni. Momonosuke melihat ke arah rooftop Onigashima dengan perasaan sedih, bahkan sampai gemetaran. Dia pun bertanya pada Zunisa, apakah sosok Joy Boy yang dimaksud Zunisa adalah Luffy? Yamato yang mendengar perkataan Momonosuke juga terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Zunisa barusan. Shin kemudian berpindah ke ruang mantap-mantap di menara otak kiri Onigashima. Diperlihatkan Osome yang sedang mengobati Sanji. Tiba-tiba Sanji langsung tegak berdiri karena dia merasakan sesuatu dan langsung menatap ke arah atap. Teriak Osome kaget. Luffy, ucap Sanji. Shin kemudian berpindah ke panggung utama kastil. Para aliansi Luffy juga merasakan sesuatu. Kid, Lau, dan kakek Hyogoro juga melihat ke arah atap. Apa? Ucap Kid. Apakah itu Mugiwara? Ucap Hyogoro. Di sisi lain, Marco juga merasakan sesuatu dan dia langsung mengatakannya pada Nami dan Otama yang sedang menangis sambil berpelukan. Mugiwara, hei, dia masih bernafas, yoi, ucap Marco. Apakah Luffy masih hidup? Tanya Nami. Apakah dia masih benar-benar hidup? Aniki, ucap Otama. Shin kemudian jauh berpindah ke tanah suci Mary Joyce, tepatnya di ruang kuasa di kastil Pangea. Kelima kakek Gorosei masih melanjutkan podcast mengenai situasi terkini di Wano Kuni. Salah satu dari kakek Gorosei berkata, apakah menguntungkan jika mereka kehilangan salah satu agen terbaiknya dan membuat marah Kaido? Sosok kakek Sugiono yang berambut gimbal menjawab jika hal itu akan sangat menguntungkan dengan memperhitungkan masa depan yang membagongkan akibat situasi saat ini. Kakek Sugiono yang menggunakan pedang berkata, jika pihak pemerintah dunia telah mencoba mengambil buah iblis Gomu Gomu no Mi di setiap eranya, namun entah bagaimana buah iblis tersebut dapat menjauh dari mereka, bahkan sejak dari 800 tahun yang lalu. Kakek Sugiono yang memiliki kumis dan jenggot yang lebat berkata, jika buah iblis tersebut memang seperti selalu mencoba melarikan diri dari mereka. Kemudian, kakek Sugiono yang memiliki tanda lahir di jidatnya berkata, jika buah iblis tersebut memang dapat melakukannya, karena buah iblis bertipe Zoan memiliki pemikiran mereka sendiri. Apalagi buah iblis tersebut menyandang nama Dewa. Nama sebenarnya dari buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah... Kakek Sugiono yang berambut pirang berkata, Mythical Zoan, tipe Hito Hitonomi, model Nika. Setelah Gorosei mengatakan hal ini, dalam 2 halaman penuh digambarkan siluet dari Luffy dengan bulan purnama sebagai backgroundnya. Siluet dari Luffy sama persis dengan siluet Nika, namun tanpa menggunakan senjata di tangannya. Meskipun hanya siluet, tapi dapat dipastikan Luffy saat ini sedang tertawa. Selain itu, suara dari genderang pembebasan
terus berbunyi. Gorosei kembali melanjutkan podcastnya, sembari panel memperlihatkan lebih dekat siluet dari Luffy yang sedang tertawa. Mereka berkata jika badan dari sosok Nika memiliki sifat karet, dan dia dapat bertarung sesuai apa yang dia inginkan, dan dia akan membuat semua orang tertawa dimanapun dia berada. Dia adalah kesatria pembebasan, atau bisa disebut juga sebagai Nika, sang dewa matahari. Awakening dari buah iblis tersebut akan membuat tubuh karetnya semakin kuat dan memberikan kebebasan. Gorosei juga mengatakan jika hal itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Shin kemudian berpindah ke ruang harta di lantai 2 kastil milik Kaido. Diperlihatkan Orochi yang masih terperangkap di reruntuhan atap. Orochi memanggil nama Hiyori dan dia mengatakan jika dirinya juga menghargai sosok Kozuki Oden. Orochi berkilah jika dirinya dimanfaatkan oleh Kaido. Dia mengajak Hiyori untuk kabur bersama-sama dari Onigashima dan meminta Hiyori untuk mencabut paku batu laut yang menancap di badannya. Hiyori kemudian membalas speak iblis yang diutarakan oleh Orochi. Dia mengatakan jika ayahnya telah menepati janjinya. Dia bahkan mempercayai janji dari Orochi dan Kaido yang akan membebaskan Wano Kuni dari penjajahan. Selama 5 tahun Oden menari striptis, bahkan dia tak memperdulikan keluarganya dan masih tetap percaya pada janji Orochi untuk membebaskan Wano Kuni. Bahkan Oden juga sudah berhasil bertahan selama 1 jam saat direbus di dalam minyak, tapi janji itu tak kunjung ditepati. Kozuki Oden selalu tertawa, bahkan dengan kondisi seluruh kehidupan di negeri Wano yang sudah berhasil dijajah, dan Oden telah menanggung semua beban itu sendirian. Sedikit flashback diperlihatkan antara Oden dengan Hiyori. Oden menanyakan mengenai kondisi dari Hiyori yang terlihat murung. Hiyori kemudian menanyakan apakah kondisi ayahnya baik-baik saja saat semua orang mengejek dirinya. Oden berkata jika dirinya baik-baik saja karena ada keluarga di sampingnya. Hiyori senang mendengar perkataan dari ayahnya dan berjanji jika mereka harus terus hidup bersama-sama selamanya. Flashback pun berakhir. Orochi kemudian kembali mengeluarkan speak iblisnya. Dia mengatakan jika Oden adalah seorang samurai yang hebat. Sebagai seorang shogun, Orochi harus menghormati sosok Kozuki Oden. Mendengar kata-kata busuk Orochi, Hiyori langsung melepas topengnya dan berteriak pada Orochi dengan penuh kemarahan, sembari menangis dalam kesedihan. Namaku adalah Kozuki Hiyori. Diam kau, dasar biadab. Bahkan waktu dulu, ketika aku berada dalam kondisi lapar dan berpakaian compang-camping, aku masih hidup dengan bangga di atas nama ayahku. Kau seharusnya tak pantas menjadi seorang shogun. Meskipun itu hanya 1 hari, kau adalah seekor orang yang bodoh dan tak berguna. Dengan kebodohanmu itu, banyak orang yang mati sia-sia, teriak Hiyori. Orochi terlihat sangat ketakutan setelah mendengar sumpah serapah dari Hiyori. Dia berharap Hiyori tak melakukan hal yang tak senonoh padanya. Orochi juga berkata jika perbuatan balas dendam sudah tidak populer lagi saat ini. Bahkan jika Hiyori berhasil membunuhnya, dia tak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido. Tiba-tiba versi mini dari Kazenbo milik Kanjuro datang ke tempat Hiyori dan Orochi berada. Orochi berkata jika Kanjuro kembali di saat yang tepat, dan hal ini akan membalikkan keadaan. Orochi meminta Kazenbo untuk membakar Hiyori sampai mati. Namun, Kazenbo milik Kanjuro malah menghiraukan perintah dari Orochi. Bukannya menuju ke arah Hiyori, dia malah pergi ke arah Orochi, dan walhasil membakarnya dengan sangat membagongkan. Hiyori melihat ke arah Orochi dengan air mata yang masih menetes. Dia berkata jika si Fajar pasti akan datang, dan klan Kozuki pasti akan selalu menepati janjinya. Shin kemudian kembali berpindah ke rooftop Onigashima. Siluet Luffy dengan latar belakang bulan purnama kembali diperlihatkan. Luffy berkata jika dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Detak jantungnya terdengar sangat menyenangkan. Luffy menambahkan jika ini adalah kemampuan tertingginya, dan dia menyebutnya sebagai Gear 5. Shin kemudian berpindah ke panggung utama. Ledakan dahsyat yang berupa haki raja meluncur dari atas rooftop Onigashima. Banyak sekali kilatan-kilatan hitam yang muncul dari atap, dan banyak dari kroco Kaido yang pingsan karena terkena efeknya. Kaido melihat ke arah atap dengan penuh kecemasan. Dalam 2 halaman penuh,
diperlihatkan jika atap Onigashima mulai hancur dan tangan milik Luffy muncul dari lubang tersebut. Tangan tersebut berukuran sangat membagongkan dan langsung meremas tubuh Kaido yang masih berada dalam mode naganya dan menariknya dengan sangat mudah. Kid sangat kaget melihat adegan tersebut, sedangkan Chopper terlihat menangis. Luffy menarik tubuh Kaido ke arah atas, bahkan mata Kaido sampai menonjol keluar layaknya sebuah kartun. Ditambah lagi, Luffy dapat mengangkatnya dengan sangat mudah. Luffy membesarkan ototnya seperti kartun Popeye dan memutar-mutar tubuh Kaido. Wajah Kaido kembali terlihat seperti kartun dengan mata yang kembali menonjol keluar. Luffy kemudian berhenti memutar Kaido dan kali ini membanting Kaido bolak-balik ke atas tanah. Luffy melepaskan Kaido dan dia terbangun dengan sempoyongan, serta terlihat bintang-bintang ada di atas kepalanya, layaknya seperti di film kartun. Luffy tak dapat berhenti tertawa. Kaido terkejut karena Luffy ternyata masih hidup. Dia langsung menembakkan bolo breath ke arah Luffy. Namun Luffy malah terus tertawa, layaknya ODGJ. Dan ketika dia melihat serangan bolo breath milik Kaido, matanya juga menonjol keluar, layaknya film kartun. Serangan bolo breath mengenai tanah tersebut. Namun karena saat ini benda itu adalah karet, bolo breath milik Kaido tidak meledak, tapi malah berhenti. Luffy kemudian berubah kembali ke mode ototnya dan menarik tanah tersebut sehingga bolo breath kembali meluncur ke arah Kaido. Dar men! Terjadilah ledakan yang dahsyat. Akhirnya tubuh Luffy diperlihatkan secara keseluruhan. Penampilan fisiknya masih sama seperti Luffy yang biasanya. Namun kali ini warna bajunya berubah menjadi putih yang tadinya berwarna hitam. Rambutnya terlihat seperti api dan dia memiliki kerah yang terbuat dari asap di sekitar leher dan ketiaknya. Alisnya saat ini melengkung seperti milik Sanji dan pupil matanya juga berubah. Luffy tak dapat berhenti tertawa. Dan Gear 5 secara ofisial diperkenalkan oleh Oda Sensei. Suara tertawa Luffy berubah menjadi ahiyah. Kaido meminta maaf atas kekhilafannya beberapa saat lalu. Kaido berkata jika dia sangat bodoh dan dirinya tak ingin menang secara giveaway. Luffy melihat ke arah Kaido dengan tatapan yang membagongkan sambil terus tertawa. Luffy berkata pada Kaido untuk tidak mengatakan hal itu dan bersiap mengakhiri pertarungan ini. Pada akhir One Piece chapter 1044, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya, minggu depan, One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1044. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.